Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anisar. Saya di sini akan menyampaikan video simulasi pembelajaran terpadu untuk kelas 2 tema 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah, luar biasa hebat. Nah, anak-anak hari ini semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Ibu tanya. Hadir semua? Ya, alhamdulillah anak-anak semuanya nak jempol ya, hadir semua. Anak-anak, siapa yang masih ingat pembelajaran kita yang semalam, yang lalu? Siapa yang masih ingat? Ya, itu tentang kebersihan. Jadi kebersihan adalah sebagian daripada iman. Kalau kita bersih, maka penyakit-penyakit akan terhindar. Dan kita harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak, supaya kalian belajar hari ini tetap semangat, marilah kita tetap semangat. Anak-anak sudah ingat kan? Tetap semangatnya gimana? Ya, semangat. Ya, dengan tetap semangat itu semoga kalian belajar hari ini penuh semangat dan penuh ceria. Nah, anak-anak, tujuan kita pembelajaran hari ini adalah yang pertama adalah kalian dapat memprediksikan isi permintaan maaf dalam kehidupan rukun kemajemukan keluarga. Yang kedua adalah kalian dapat menyebutkan aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari dengan yang perasaan yang santun. Yang ketiga adalah kalian dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan waktu dengan penuh tanggung jawab. Nah, sudah kita bisa mulai belajar hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya anak-anak duduk dengan rapi dan dengarkan ibu baik-baik ya. Anak-anak, mari kita hari ini karena akan belajar hidup rukun. Kalian buka dulu halaman 5. Kalian buka halaman 5 ya. Nah, di sana kalian lihat buku kalian di halaman 5. Di sana ada teks. Ada teks tentang hidup rukun. Siapa yang tahu? Ibu jelaskan lagi. Siapa yang tahu apa itu hidup rukun? Hidup rukun adalah hidup yang saling menghormati, saling menghargai ya, tidak berkelahi. Nah, apa gunanya kita hidup rukun? Hidup kita akan tenang, hidup kita akan damai, dan orang-orang akan senang kepada kita. Nah, di sini ada materi pada buku. Kalau kalian tidak jelas, di sini kalian bisa lihat buku. Di sini adalah contoh-contoh sikap hidup rukun. Di sini ada 2 beradik yang membaca buku. Di sini ada 2 orang anak yang bersepeda dan anak yang membagikan sebagian kuenya kepada temannya, lalu gotong royong di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini adalah termasuk contoh-contoh hidup rukun. Bagaimana hidup rukun dalam berkeluarga atau dalam rumah? Nah, di sini ibu ada contoh gambar Udin dan Mutiara ini. Coba ya, gambar Udin dan Mutiara ini sedang membaca buku bersama. Nah, mereka sedang membaca buku. Lalu tiba-tiba kalian lihat lagi halaman sebelahnya. Halaman sebelahnya. Lalu setelah membaca buku, adik ini tidak sengaja mengoyakkan buku Mutiara. Nah, si adik ini meminta maaf. Maaf kakak, saya tidak sengaja mengoyakkan buku kakak. Nah, apa kata kakaknya? Itu tidak apa-apa adik. Kakak akan memaafkan kesalahan kamu. Nah, di sini fungsinya hidup rukun. Kalau kita saling memaafkan, maka kita akan selalu rukun dengan siapa saja. Anak-anak, kalau ada kawan yang berbuat salah, kita harus memaafkannya. Ya? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya tidak? Kalau tidak ada yang bertanya, kita masuk pada materi selanjutnya. Anak-anak dengarkan ibu, kalian buka lagi halaman 12. Itu tentang aturan-aturan yang berlaku di dalam rumah. Anak-anak, pernah tidak kalian ya di dalam rumah itu punya aturan-aturan tertentu? Apa gunanya aturan itu? Aturan itu berguna demi keselamatan diri kita sendiri. Contohnya di sini. Ya, Udin sedang menolong ibu memotong
memotong ubi. Memotong di sini memotong ubi. Jadi Udin ini sangat hati-hati dalam memotong. Yang kedua, Udin membuka pintunya pelan-pelan sehingga bunga ini tidak terjatuh. Dan Udin di dalam mobil juga memakai sabuk pengaman agar dia selamat di perjalanan. Yang keempat, Udin pergi ke sekolah dengan perlahan-lahan, tidak berlari agar tidak terjatuh. Nah, itulah gunanya aturan keselamatan di dalam rumah. Sekarang kalian buka lagi halaman halaman 12 ya, halaman sebelahnya. Jadi aturan itu berguna untuk keluarga juga. Dalam keluarga juga ada aturan-aturan tertentu. Dalam contohnya di sini saat kita sedang makan ya, di dalam makan, waktu kita makan, anak-anak buka lagi halaman yang kita ada aturan makannya. Di dalam makan itu juga ada aturan-aturan tertentu. Coba kalian baca. Apa saja aturan ketika kita makan? Apa saja aturan itu ketika kita sarapan pagi? Yang pertama, ketika kita sedang makan, coba kalian perhatikan. Mencuci tangan sebelum makan agar tangan kita bersih. Nah, lalu kita berdoa sebelum makan. Nah, mengambil makan dan minum dengan tertib. Makan juga kita tidak boleh berbicara. Lalu kita harus berdoa lagi. Setelah makan pun kita harus berdoa, dan setelah makan pun juga kita harus mencuci tangan. Itulah aturan-aturan dalam berkeluarga atau aturan dalam ketika kita sarapan pagi. Nah, anak-anak, ada yang ingin bertanya tentang pelajaran ini, tentang aturan ini? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, kita masuk ke pelajaran yang tentang waktu ya. Jadi Udin itu pelajaran tentang waktu. Jadi Udin itu adalah anak yang patuh pada peraturan. Di sini ibu mempunyai jam. Udin itu adalah anak yang patuh pada peraturan. Di sini ibu mempunyai jam. Ya. Jadi Udin ini melakukan apa-apa itu melihat atau memandang jam yang ada di rumahnya. Jadi bagaimana cara kalian memecahkan masalah waktu ini dengan melihat jam ini? Nah, contoh di sini adalah Udin pergi ke sekolah itu apa? Jam berapa Udin pergi ke sekolah? Jam 6. Nah, jam 6. Kalau jam 6 bagaimana? Angka ya, jatuh jarum pendek ini ke angka 6. Lalu jarum panjang ini ke angka 12. Jadi pergi sekolah itu jam 6. Nah, ini ya. Lalu Udin masuk kelas. Setelah berbaris Udin masuk kelas pada pukul 7. Bagaimana dengan jarum jam ini? Ya, masuk kelas pukul 7, jarum pendeknya ke angka 7, jarum panjangnya ini ke angka 12. Nah, ya. Lalu Udin beristirahat. Istirahat pukul berapa? Pukul 9. Pukul 9 anak-anak cari angka 9. Mana angka 9? Ini ya angka 9-nya ya. Ya. Jarum pendeknya ke angka mana? Ke angka 9. Jarum panjangnya ke angka 12. Nah, seperti ini ya. Nah, kalian sudah mengerti memecahkan persoalan waktu ini dengan jam, yang berkaitan dengan jam, sudah mengerti belum? Ada yang ingin bertanya? Ya. Anak-anak, kalau tidak ada yang bertanya, kita kerjakan halaman 15. Di situ ada tugas yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 4 orang. Ya. Nah, anak-anak, kalian kerjakan dengan baik, tidak boleh ribut. Setelah kalian kerjakan boleh dikumpulkan. Baik, setelah ibu lihat nilai-nilai kalian yang kalian kumpulkan, nilainya bagus semua. Berarti hari ini pembelajaran ibu hari ini tercapai. Kalian sangat hebat. Nah, anak-anak, masih ada yang ingin bertanya tidak tentang pelajaran hari ini? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, kita akan menyimpulkannya pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama adalah, kesimpulan hari ini adalah kita harus memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita, agar kita bisa hidup rukun dengan sesama orang lain. Nah, dengan sesama manusia. Jadi kalau kita meminta maaf, orang akan senang kepada kita, hidup kita akan selalu rukun. Nah, dan yang kalian juga
harus ya, setiap aturan yang ada di rumah harus kalian jaga agar demi keselamatan diri kalian sendiri. Nah, misalnya aturan kalian, kalau kalian mau tidur pukul berapa? Pukul 9. Kalau kalian tidur pukul 9, maka kalian harus mematuhinya demi keselamatan kalian. Nah, anak-anak, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas kalian di rumah, kalian buka halaman 20, di situ ada tugasnya, mohon bimbingan orang tua di rumah. Nah, anak-anak, kalau sudah selesai pelajaran hari ini, Ibu akhiri ya dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.